Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Titi Prastiawati dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya kelompok 3 akan memenuhi tugas dari LKM-TPD, yaitu membuat video aksi yang bertemakan pendidikan. Pendidikan tak lepas dari hakikat manusia, itulah pendidikan. Memanusiakan manusia, itulah tujuan dari pendidikan pada umumnya. Terutama di sini, di negeri yang menjadi pijakan kakiku, yaitu Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dunia pendidikan merupakan salah satu yang terdampak oleh COVID-19. Pembelajaran jarak jauh sangat diprioritaskan saat ini. Namun, pembelajaran online bukanlah jalan keluarnya bagi kita. Di era neoliberalisme yang selama ini menguntungkan bisnis pun sedang diambang keruntuhan. Social distancing di Indonesia yang menyebabkan mahasiswa atau pelajar tidak boleh pergi ke kampus atau di sekolahan. Banyak yang protes untuk pengembalian UKT atau SPP, penghapusan UN atau skripsi. Banyak keluhan yang sudah membayar UKT atau SPP namun tidak bisa merasakan fasilitas kampus. Banyak yang protes untuk anggaran UKT atau SPP dialokasikan untuk membeli kuota. Namun banyak juga sekolah atau kampus yang menolak hal ini. Ada juga yang menerima untuk anggaran UKT atau SPP dialokasikan ke dalam untuk membeli kuota, tapi hanya 100.000. Apakah itu cukup bagi kita yang selama pembelajaran online kita melakukan via Zoom, via YouTube, atau via yang lainnya yang sangat menguras kuota bagi kita? Saat Kemendikbud mengeluarkan surat edaran baru yang mengenai tentang pembelajaran daring dari rumah kita masing-masing. Lalu bagaimana ekspresi kebingungan dari saudara-saudara kita yang di Papua sana, yang jaringan internet tidak stabil pun. Dan bagaimana rakyat miskin yang tidak mempunyai HP atau laptop atau alat elektronik lainnya untuk pembelajaran online. Ini sungguh pembelajaran bagi kita. Banyak juga orang tua yang rela mencuri HP milik tetangga untuk anak kita. Dari saya, Muhammad Hilmi Karya, salam. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pendidikan. Di seluruh dunia pasti membutuhkan yang namanya pendidikan. Terutama di sini. Tentang negeri yang menjadi pijakanku, Indonesia. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang keliru yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga pendidikan kita kacau balau seperti saat ini. Yang meliputi tidak adanya stabilitas sistem pendidikan Indonesia karena minimnya sarana prasarana penunjang sekolah, minimnya SDM guru dan tenaga pendidikan di daerah pedalaman, dan sebagainya. Sistem pendidikan Indonesia hari ini lebih berorientasi pada pembentukan banyak skrup-skrup baru yang mudah ditekan oleh OPM. Siswa SD sampai SMA dipaksa untuk habis waktunya di sekolah, yang mewajibkan sekolah dari pagi sampai sore. Para siswa dipaksa untuk membentuk mindset
bahwa dengan mendewakan nilai menjadi sebuah indikator keberhasilan dalam belajar. Ruang-ruang inovasi dan kreativitas menjadi terbatas. Ketika pendidikan Indonesia dipandang sebelah mata, kebobrokan moral, pelajaran yang brutal, politisasi dan komersialisasi yang semakin kental. Guru mencabuli siswa, korupsi dan pungli di mana-mana. Belajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret pendidikan Indonesia? Penuh carut-marut tiada henti. Uang dan kekuasaan sudah mendominasi para penguasa yang berimbas pada siswa dan mahasiswa. Berapa banyak mahasiswa di antara kita yang harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja karena biaya UKT dan angsuran yang tak sesuai dengan finansial. Berapa banyak yang mampu mengenyam dunia pendidikan, tapi tak berhasil dicetak menjadi intelektual terpelajar, tapi justru menghasilkan intelektual kurang ajar. Berapa banyak pendidik yang memanipulasi nilai dan menyewa sarana-prasarana hanya demi akreditasi semata. Bukan lagi kualitas yang dinomorsatukan, tapi image yang dikedepankan. Wacana hanya sebuah wacana. Kian hari, masalah pendidikan semakin menjadi-jadi. Lalu apakah dalam kondisi demikian pendidikan Indonesia akan maju? Ya, harapan itu masih ada. Pernahkah kita melihat atau mendengar di tanah air kita tercinta, seorang siswa SD pergi menuju sekolah dengan menempuh jarak 10 atau 30 km setiap harinya? Pernahkah kita melihat seorang guru yang rela berkorban demi mengajar dan mendidik muridnya? Beliau harus menempuh jarak 20 km setiap harinya dengan kondisi jalan yang rusak dan terjal. Bukankah itu suatu perjuangan yang hebat? Banyak cerita-cerita yang menginspirasi, bahkan memberikan harapan pasti. Banyak orang-orang yang berimajinasi, bahkan mengatakan Indonesia telah mati. Sekali lagi, harapan itu masih ada. Harapan untuk pendidikan Indonesia, harapan untuk para generasi bangsa Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan pendidikan Indonesia. Harapan untuk para guru dan bangsa Indonesia yang senantiasa mendidik tanpa tanda jasa, ikhlas, loyal, dan tanpa batas. Pendidikan Indonesia, meski image-mu sudah tercemar dan terkotori oleh politik komersialisasi, meski tujuan pendidikanmu tak terarah pada memanusiakan manusia karena campur tangan oknum yang tak kenal arah sesungguhnya pendidikan, tapi harapan itu masih ada untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik dan siap membawa manusia menuju impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Memanusiakan manusia adalah tujuan dari pendidikan pada umumnya. Tapi, apakah tujuan tersebut sudah terrealisasikan? Tentu saja belum. Masih banyak orang-orang di luar sana yang sulit mengenyam pendidikan. Namun, semangat dan harapan mereka untuk belajar masih membara. Tidak hanya mereka, kita sebagai mahasiswa harus memiliki tekad dan harapan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Ketahuilah, Indonesia berdiri di atas tiang harapan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kehilangan harapan adalah kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Negeri kita adalah negeri harapan. Maka hari ini, mulailah berharap disertai dengan tekad meski banyak rintangan menghadang. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangat penting bagi setiap manusia.
Adanya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan individu melalui pengembangan pola pikir, pembentukan karakter, dan pengajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pendidikan, kita dapat mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dengan pendidikan, kita dapat selangkah lebih dekat dengan cita-cita kita. Dengan pendidikan, negara pun dapat lebih maju bersama generasi mudanya. Namun rekan-rekanku, melihat kondisi pendidikan di Indonesia, tentu kita menyadari bahwa masih jauh dari kata layak, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini. Banyak anak yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran, dan bahkan tidak sedikit pula memutuskan untuk putus sekolah. Bagaimana mereka yang tidak memiliki ponsel sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring? Bagaimana mereka yang tidak paham akan materi yang disampaikan secara virtual? Bagaimana mereka yang orang tuanya atau bahkan saudaranya tidak dapat membantu banyak karena keterbatasan pengetahuan? Kita menyadarinya bukan? Teruntunglah kita yang masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, rekan-rekanku, sebagai kaum intelek, sudah seharusnya kita membuka mata akan kondisi pendidikan di Indonesia ini. Bukankah memang sudah menjadi salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat? Jadi, marilah kita lebih berprihatin, bersimpati, berempati. Tidak perlu melulu soal kontribusi besar. Kita dapat memulainya dengan sesuatu yang kecil, dimulai dari keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Kita dapat membantu adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak tetangga kita dalam belajar. Tunjukkan potensi kita bahwa kita memang ada sebagai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Salam pendidikan, hidup mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, apakah pendidikan itu dan seberapa pentingkah pendidikan itu sendiri? Memang benar apa kata pepatah bahwa pendidikan adalah tonggak kemajuan suatu bangsa. Sadar atau tidak, percaya atau tidak, peduli atau acuh, pendidikan sudah mendarah daging bagi kehidupan manusia. Di zaman global dengan persoalan yang semakin kompleks ini, telah menjadi tonggak yang sangat vital bila diacuhkan demi kemajuan suatu bangsa. Dapat kita bayangkan apa jadinya jika suatu bangsa tidak sadar akan pendidikan, maupun tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Bagaimana bangsa ini akan tumbuh dan berdiri di tengah mederanya masalah global yang akhir-akhir ini terjadi. Namun, fakta miris tentang pendidikan telah terjadi di pelosok Indonesia. Bukan hanya isapan jempol belaka di tengah gencaran program wajib belajar 9 tahun yang telah digembor-gemborkan pemerintah, masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Lagi-lagi dilatar belakangi dengan masalah mahalnya biaya pendidikan. Pupus sudah harapan anak bangsa harus berakhir dengan mengadu nasib dan peruntungan di ladang rezeki yang seharusnya menjadi kewajiban para orang tua. Selain itu, bagi para orang tua yang kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan juga melatar belakangi mengapa anak-anak bangsa tidak dapat melanjutkan sekolah. Para orang tua lebih memilih agar anak-anaknya membanting tulang daripada harus melanjutkan sekolah. Karena menurut mereka di daerah terbelakang tersebut yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai untuk hidup dan bekerja. Hal ini sangat disayangkan sekali karena pola pikir anak tersebut masih dapat berkembang pesat sesuai dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi saat ini, yang berpengaruh langsung dalam perkembangan sebuah bangsa dan negara. Tidak bisa kita bayangkan bila tiap tahunnya kurang lebih 1 juta anak Indonesia harus putus sekolah hanya karena masalah biaya. Padahal setiap anak berhak memiliki pijakan yang kuat dalam membangun potensi dirinya lewat pendidikan.
Bagaimana bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju bila para penerus bangsa tidak dapat mengenyam pendidikan sesuai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus membuat pendidikan Indonesia lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang dengan semua negara di dunia sesuai dengan era globalisasi saat ini. Karena kemajuan suatu bangsa tidak diukur dari banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh mereka. Akan tetapi kembali lagi kepada bagaimana kualitas sumber daya manusianya, sebab manusia yang berkualitas akan mampu membawa bangsanya menuju tempat yang terhormat dalam persaingan global. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Mari kita sukseskan pendidikan nasional dengan peduli pendidikan daerah pelosok. Kemajuan Indonesia tanggung jawab kita bersama. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia. Saya Nia Lailatul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pandemi di dunia pendidikan sedang tidak baik. Pandemi telah menghambat dan merampas gerak bebas kita sebagai pelajar yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran secara online. Namun saat ini, tidak semua pelajar dari berbagai jenjang siap melakukan pembelajaran online. Online hanya makin membuat si miskin menderita untuk membeli kuota. Orang kaya makin nyaman belajar di rumah dengan suguhan makanannya. Sementara itu, masih banyak di pelosok negeri ini yang untuk membeli makan saja susah, apalagi membeli gadget dan kuota. Perlu dicatat bahwa tidak semua guru dan murid memiliki perangkat yang memenuhi kelayakan untuk pelaksanaan aktivitas daring. Mau sampai kapan? Ayo, mahasiswa Indonesia, tuntaskan tugas kita sebagai agent of change, pembawa perubahan untuk negeri ini. Mahasiswa Indonesia, ambil peran kita sekarang juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak tercipta untuk diam diri di rumah saja. Mahasiswa Indonesia sebagai agent of social control berkewajiban menjadi garda terdepan, pengontrol, pengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat agar tepat sasaran dan lebih objektif. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada permasalahan yang cukup serius. COVID-19 telah merubah segala aspek tatanan di seluruh kehidupan di negeri ini, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Pendidikan Indonesia pada masa pandemi ini menarik banyak perhatian, terutama perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang sekolah secara online. Anak-anak tidak bisa belajar mandiri menggunakan HP dari rumah. Mereka perlu pengarahan, pengawasan, dan juga bimbingan dari orang tua. Padahal orang tua juga terkena dampak ekonomi yang pastinya membuat mereka harus bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun itu tidak mungkin dilakukan dengan mengawasi anak mereka untuk bersekolah.
Belum lagi jika ada kasus di mana anak-anak maupun orang tuanya tidak paham akan teknologi, bagaimana mereka bisa mengikuti pelajaran? Pendidikan di ujung tanduk. Pembelajaran secara online tidak bisa menggantikan peran guru bagi para murid. Pembelajaran secara individu pun juga tidak mungkin dilakukan. Apakah tindakan yang akan diambil pemerintah? Sementara keputusan membuka kembali sekolah dirasa tidak mungkin untuk dilakukan. Sikap apakah yang akan diambil pemerintah? Kami butuh sekolah. Kami butuh keamanan dalam belajar untuk memajukan negeri ini. Jika kami tidak bisa mengecam pendidikan yang layak, maka nasib negara di masa depan akan terancam. Pemerintah harus mengarahkan seluruh perhatian dan mencarikan solusi yang tepat bagi semua masyarakat, terkhusus bagi kami para pelajar, siswa maupun mahasiswa yang membutuhkan pendidikan. Pak Presiden, Pak Menteri, dan seluruh jajarannya, kami membutuhkan ide-ide jeniusmu untuk permasalahan ini. Jangan hanya duduk menandatangani proposal yang menumpuk setinggi gunung. Kami butuh langkah nyata dari kalian semua yang duduk di kursi pemerintahan. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.